إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حمد محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام حسن بن إبراهيم Samarkand Sayyidil Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari Sayyid Bakri bin Muhammad Syatta Al-Makni Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wali arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghazal arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi minallah al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah yu'li darajatim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya rabbi barakatihim wa karamatihim ishbi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa uja'ana shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la adaman wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqa wa min haythu la yahtasib wa ja'alna wa iyyahum من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله كفاية الأتقياء وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى مجلسين أحدهما يذكر الله تعالى فيه والآخر يتعلمون فيه الفقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المجلسين على خير وأحدهما أفضل من الآخر Waruwiyan dan diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjid
masuk ke dalam Masjid Nabawi. Hadis memang kada sahih. Kenapa? Karena tidak ada rawinya, tidak ada periwayatnya. Namun sekalipun hadis ini tidak sahih, ini hanya berkaitan dengan fadilat. Fadilat apa? Fadilat keutamaan ilmu, dan di dalamnya pun ada keutamaan majelis zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Masjid itu adalah Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Para majelis ini kemudian melihatlah Rasulullah di dalam masjid itu ada 2 majelis. Berarti Rasulullah berjalan. Yang lewat sudah digambarkan, rumah Rasulullah itu berdimpit lawan masjid. Dulu yang sekarang ini kubur atau makam Rasulullah di dalam masjid, makam Rasulullah itu dulu adalah rumah Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Dulu di luar dari masjid, tapi lawangnya itu bertembusan ke masjid. Begitu Nabi membuka lawang, masuk ke dalam masjid dulu. Sekarang kuburnya masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena pelebaran atau perluasan masjid. Nabi masuk ke dalam masjid, berjalan. Setelah berjalan, Nabi melihat ada 2 majelis. Bukan betatai, ada 2 majelis di dalam Masjid Nabawi itu. Pertama, ahadahuma yazkurullaha fihi. Ahada dibaca ahada itu jadi badal daripada majelis ini. Majelis ini itu jadi maf'ul bih. Ahada nasab itu jadi badal. Ahadahuma, pahamlah maksudku. Mun ikam kada tahu jadinya dibarisi, gitu maksudku. Ahadahuma, salah satu 2 majelis itu adalah yazkurullah fihi, berzikir atau yuzkarullah, salah. Yuzkarullah, disebut akan Allah fihi, dalam majelis itu. Atau bahasa kita, satu majelis ini adalah majelis zikir. Nah, wal akhara jadi atop kepada ahada. Yang lainnya adalah yata'allamuna fihil fiqha, belajar mereka di dalam majelis ini akan ilmu fikih. Mudahan suatu saat Allah memberi kita nikmat dan kesempatan dapat ke Masjid Nabawi. Kita mun berjalan di Masjid Nabawi di Madinah itu sampai sekarang, ini mulai zaman Nabi deh, sampai zaman sekarang di masjid itu banyak halaqah, banyak majelis. Majelis apa? Majelis pengajian. Majelis pengajian, bukan hanya satu majelis. Nah, karena sekarang ini penguasanya adalah Wahabi, secara umumnya Haramain itu dua tanah haram, Makkah dan Madinah, itu di bawah kekuasaan kerajaan Saudi. Paham ya? Saudi itu sekarang rajanya bernama Salman. Nah, Salman ini masih cucu atau anak cucu daripada rajanya Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud ini atau dikenal dengan Ibnu Saud adalah muridnya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Paham ya? Saat
Muhammad bin Saud ini menguasai negara Saudi, punya kesepakatan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kesepakatannya adalah dengan satu kalimat, kata Muhammad bin Abdul Wahab, lanad dinu walakal bilad. Itu perlu dicatat. Lanad din walakal biladu. Kami yang mengurusi agamanya, engkau yang mengurusi negaranya. Lanad dinu walakal muluk. Engkau walakal bilad, boleh. Engkau nang kami mengurusi agama, engkau nang mengurus negara. Maka bergabunglah Muhammad bin Muhammad ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelumnya adalah rajanya itu adalah Raja Syarif Husin. Raja Syarif Husin digulingkan oleh Muhammad bin Saud bersama Muhammad bin Abdul Wahab dengan tentaranya dibantu oleh Britania atau dibantu oleh Inggris dan Israel. Dulu ketika kerajaan itu dikuasai oleh Syarif Husin, pahamnya itu adalah paham ahlu sunnah wal jamaah. Orang dipersilahkan aja berziarah, orang dipersilahkan aja bertawasul, orang dipersilahkan merayakan maulid Nabi, orang dipersilahkan membaca kitab-kitab tasawuf, orang dipersilahkan aja membaca kitab Dalailul Khairat, orang dipersilahkan aja merayakan Isra Mi'raj dan yang lain-lainnya. Begitu Raja Syarif Husin ini terguling, paham terguling, runtuhlah, kekuasaannya diambil oleh Ibnu Saud, Muhammad bin Saud bersama Muhammad bin Abdul Wahab, maka pemahaman keagamaan di daerah, di kekuasaan Saudi Arabia berubah, termasuk di tanah Hijaz atau di tanah Haramain Makkah dan Madinah. Sudah tidak berpahamkan seperti dulu lagi, tetapi mereka memakai dengan paham Wahabi. Paham mereka? Tidak lagi bermazhab, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, dan bukan mazhab Hambali, tetapi mazhabnya adalah mazhabnya Wahabi. Sekalipun sebagian orang mengklaim bahwa Wahabi itu menurut mazhab Hambali. Begitu ditelaah ternyata tidak. Nah, lalu di antara paham Wahabi itu adalah melarang kubur dikubahi, itu dilarang. Sehingga kubah-kubah yang ada di pekuburan Ma'la, yang dikubur Ma'la itu ada kuburnya istri Nabi Ummul Mukminina Sayyidatuna Khadijatul Kubra diruntuhkan. Sehingga kubur-kubur ulama di zaman dulu termasuk Imam Ibnu Hajar berkubur di sana ini dihancurkan. Kubah nang di Subaikah dihancur. Kubah yang ada di pekuburan Baqi dihancur. Semuanya rata dengan tanah. Lalu kitab-kitab nang berbau tasawuf
apakah karangan Imam Ghazali, kemudian karangan yang lain-lain itu dibakar. Dibakar, ada yang ditenggelamkan di lautan, tidak boleh. Sehingga tidak boleh lagi kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab tasawuf diajarkan di Masjidil Haram, termasuk di Masjidil Nabawi, termasuk di sekolahan-sekolahan yang di bawah kendali kerajaan Saudi. Paham? Termasuk amaliyahnya, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh. Apakah itu membaca Dalailul Khairat? Tidak boleh, dilarang. Makanya bila kamu ahli membaca Dalail ketika ke Makkah, jangan coba-coba membaca Dalail, diambilnya kitab Dalailnya. Ada di mamainya. Di mana tahu? Oh, askarnya banyak, tentaranya banyak. Tentaranya pakai jubah, pakai pakai gamis dan sebagainya lah. Semua ada nang maintai. Orang kada boleh lagi merayakan Maulid kecuali sembunyi-sembunyi. Orang kada boleh lagi membaca berjanji kecuali sembunyi-sembunyi. Maka digantilah pengajian-pengajian yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Masjid Nabawi oleh para ulama yang ditunjuk oleh pemerintah sana. Maka majelis itu adalah pengajarannya yang diajarkan adalah paham Wahabi. Sekalipun yang diajarkannya itu bisa saja kitab Sahih Muslim, tetapi kaina ada pahaman-pahaman yang tidak sama dengan kita. Nah, lalu di Masjid Haram itu banyak majelis. Ada di Bunjuk sini, mungkin bahasanya biasanya tihang atau bab. Di Babu Salam, bab ini itu ada kajian. Ada di tihang ini itu ada kajian. Kada 1-2 di Masjid Nabawi itu mungkin 5 kelompok ada ya. Di kelompok sini ada pengajian, berjalan lagi ke sana ada lagi pengajian, berjalan lagi ke sana, oh ada lagi pengajian, oh banyak pengajian. Bolehlah umpat, silahkan, kada ada nama larang. Kamu hendak duduk, silahkan. Muridnya atau jamaah pengajiannya ada tanda nang khusus atau jamaah rutinnya itu ketahuan aja bagi orang ngerti. Oh ini nang umbatan, ini nang anu jamaahnya ada. Cirinya adalah surban. Oh bila nang pakai serban nang kayak ini, oh ini jamaah asli dia. Bila nang kada kayak ini, oh lain. Ini nang umpat duduk aja pengaji. Itu ketahuan. Nah ini tradisi, pahamlah. Tradisi biar kamu paham. Tradisi bahwa masjid di zaman Rasul itu digunakan banyak untuk banyak kepentingan. Masjid bukan hanya untuk beribadah sembahyang, tetapi masjid digunakan banyak untuk hal. Di antaranya digunakan untuk belajaran, digunakan untuk majelis zikir, digunakan untuk rapat, digunakan untuk ini dan itu adalah masjid. Makanya zaman dulu masjid itu adalah markas sebuah kekuatan. Kenapa? Karena semuanya dirundingkan di dalam masjid. Nah bagi kita sekarang ini suatu saat kamu mungkin mengelola masjid apa, manfaatkanlah masjid itu dengan beberapa hal. Satu, masjid adalah sumber persatuan. Masjid adalah sumber pahaman. Maka siapa yang menguasai masjid berarti dia menguasai ajaran dan pahaman yang dikembangkan di dalam masjid itu.
Kalau kita berpahamkan ahlu sunnah wal jamaah yang berorganisasikan Nahdlatul Ulama atau berbasiskan NU, maka ajarkanlah di dalam masjid itu kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kedada pengajian di masjid, karena masjid berfungsi bukan hanya untuk sembahyang, tetapi untuk yata'allamuna fihi al-fiqha, untuk belajar agama. Makanya jangan sampai masjid-masjid kita di kampung Solahai diambil alih atau dikuasai oleh orang yang tidak sepaham dengan kita. Paham? Jangan sampai masjid-masjid kita di kampung itu diambil alih, dikuasai oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak seakidah dengan kita, atau orang-orang yang menggunakan masjid sebagai sarana untuk kampanye, sarana untuk politik. Jangan. Makanya hati-hati memilih satu badan pengelola masjid. Lihati orangnya ahli kada. Jangan hanya ahli pembangunan, jangan hanya masalah bertital-tital, jangan hanya masalah dia pernah menjadi sebuah pengurus ini dan itu kada. Yang penting orang itu ahli dalam agama dan pemahamannya itu sama dengan kita, akidahnya sama dengan kita. Jangan sampai orang-orang yang di badan pengelola masjid itu orang nang kada sepaham, orang nang kada seakidah dengan kita. Masjid akan berbahaya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang itu biasanya berawal masuk di pengurus. Biasanya masuk di pengurus dulu. Ya biasa, itu ngarannya siasah. Strateginya masuk dulu pengurus. Biar pengurus kada penting ada apa, yang penting masuk dulu lah. Masuknya jadi imam, mulai mengatur dalam masjid, jadi imam. Orang apa jadi imam? Mulailah inya bernasihat, mulailah inya dan itu. Pada akhirnya inya bahaya kalau sudah inya nang menjadi ketua masjid atau badan pengurus masjid, membahaya. Bahayanya apa? Pengajian diubah. Nang tadinya pengajian nang pakai kunut, pengajian nang membolehkan maulid, pengajian yang membolehkan tawasul, pengajian yang membolehkan talqin, ternyata pengajiannya isinya selalu kata-kata bid'ah, syirik, khurafat, tahyul dan yang lain-lainnya. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Bila kayak itu pengajian, maka ancaman masjid itu menjadi permasalahan. Paham salah? Nah, kenapa? Ikam generasi ke depan. Bahasa orang pintar rahmatai, bangsa dan negara kita ini, agama dan lainnya ke depan adalah di pundak-pundak generasi muda sekarang. Maka masjid digunakan untuk buka majelis taklim, majelis zikir di masjid, buka majelis taklim di masjid. Eta. Nabi melihat dua kelompok majelis. Yang pertama majelis yuzkarullah fihi, majelis yang disebut nama Allah di dalam masjid itu, atau yang disebut dengan majelis zikir. Ada orang yang berkumpul berzikiran di masjid, berarti ada kalaulah majelis zikir di zaman Rasul. Wal akharah, dan yang lainnya yata'allamuna fihil fiqha, belajar mereka yang di dalam majelis ini akan ilmu fikih.
Yang lain kelompok pengajian agama, ada yang belajar masalah sembahyang, ada yang belajar masalah tohara dan yang lain-lainnya. Lalu Nabi berkomentar. Ada Nabi nagur lah, dada. Lalu Nabi mengomentari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul majlisaini ala khairin. Semua atau setiap dua majelis ini baik. Bahasa kita itu majelis zikir khair, baik. Itu majelis fikih atau majelis ilmu ala khairin, baik. Namun kata Rasulullah, wa ahaduhuma afdalu minal akhar. Ada salah satu kedua majelis itu yang lebih afdal daripada yang lain. Walaupun dua-dua majelis itu baik, tapi ada yang lebih baik ya Nabi. Jadi ada yang lebih baik ya Nabi. Nang mana majelisnya nang lebih baik? Apakah majelis zikir lebih baik daripada majelis ilmu, atau majelis ilmu lebih baik daripada majelis zikir? Suatu saat kita akan dihadapkan dari undangan, aku nih ada ke majelis zikir kah, ke majelis ilmu kah? Ya kan? Dua-duanya baik. Tapi di antara yang dua itu ada yang lebih bagus. Amma haula'i, kata Rasulullah, adapun mereka itu yang berzikir. Amma haula'i, adapun mereka itu majelis zikir, fayad'ullah, mereka berdoa akan Allah. Iyalah, dalam zikir itu kan ada doa lawan Allah. Wa yarghabuna ilaihi, dan mereka senang, gembira, suka kepada Allah. Fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Fa in syaa'a, jikalau menghendaki Allah, a'tahum, maka Allah akan memberi terhadap mereka apa yang mereka pinta. Wa in syaa'a mana'ahum, jikalau menghendaki Allah, mana'ahum, Allah mencegah akan mereka. Ini majelis zikir. Majelis zikir ya Nabi, dalamnya zikir, berdoa, minta lawan Allah, bisa Allah beri, bisa kada Allah beri. Paham? Nah, wa amma haula'i, adapun mereka itu yang belajaran, adapun mereka yang bermajelis ilmu, fayata'allamuna, mereka itu belajar. Wa yu'allimunal jahilah, mereka itu melajari orang yang tidak tahu. Yalah, nih kita majelis di masjid, orang majelis ini dua pokoknya, satu belajar, dua mengajari orang yang bodoh. Gurunya belajar lewat mengajar. Murid kata gurunya belajar kalau memang ini sudah tahu. Adapun orang yang belum tahu, mereka mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Nah, lalu wa inna ma bu'istu mu'alliman. Wa inna ma, hanya saja, bu'istu, dibangkit atau diutus aku, mu'alliman, hal keadaannya mengajar. Aku ini, ujar Nabi, diutus Allah untuk mengajar kepada manusia. Berarti siapa yang lebih bagus? Majelis ilmu. Maka Nabi menyatakan pahaulai afdalu. Pahaulai afdalu.
maka mereka itu yang belajar ilmu, mereka yang mengajarkan ilmu di dalam masjid, afdalu, lebih afdal. Timbul pertanyaan di kampung, mana guru jar bagusnya? Oleh ini rajin imbah maghrib membaca Quran lawan menghadiri majelis taklim di masjid. Jawabannya gampang, haulai afdalu, majelis ilmu itu lebih afdal daripada zikir. Enggak itu Bang Jar, ulun sambil sembahyang mendengar aja pengajian, itu kadang ngaji ngarannya, itu ngarannya sembahyang sunat di masjid sambil telinga mendengar pengajian, kadang ngaji ngarannya. Salah lah, ya salah lah. Ambil aja salah satu duanya, hendak mengambil membaca Quran atau sembahyang sunat di masjid atau mendengari pengajian. Terserah aja. Cuma dua-duanya baik. Sembahyang sunat baik, baca Quran baik, berzikir baik, mendengari pengajian baik. Namun dari nang dua ini ujar Nabi ada nang lebih baik. Paham? Ada nang lebih afdal. Yang lebih afdal itu adalah majelis ilmu. Lamun gaya itu kaina dulu sembahyang sunat, kaina dulu baca Quran, kaina dulu berzikir, duduk dulu menghadapi pengajian. Makanya Nabi duduk pajalasa ma'ahum, summa jalasa ma'ahum, kemudian duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, bersama mereka. Duduk Nabi. Siapa yang melajari? Di sini kan dijelaskan. Masya Allah. Coba kamu pahami. Pahami itu apa? Dipahami itu ada beberapa hal. Di samping fungsi masjid, yang kedua tegasakan gurunya jangan sampai berbeda akidah dengan kita, jangan berbeda paham. Ingat, sekali lagi aneh kalau di sebuah masyarakat umpamanya Barabai yang terkena dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu ceramah nang diundang adalah orang nang berbeda paham, orang yang berbeda akidah, lalu diundang orang Wahabi. Itu kan aneh, sangat aneh. Kenapa? Ini kejadian masa orang orang Indo mau undang dai orang Wahabi, itu kan aneh. Nyatakanlah tadi kamu, jangan mengundang itu, biar ini lain kada seakidah lawan kita, kada sepaham, kada ini terkenal aja. Kenapa karena zaman sekarang, tapi ini agak kurang deh. Nang lewat ini sudah mulai rame. Raminya itu apa? Rami soalnya mencari penceramah di luar negeri. Artinya itu luar dari kota Barabai itu, datang mulai Jakarta, datang di Surabaya, ada datang di sini, bagus. Tapi yang harus diingat, yang lebih bagus lagi adalah orang itu harus sepaham, seakidah lawan kita. Tahulah kita. Nah makanya hati-hati, kamu harus punya pengetahuan juga tentang kelompok-kelompok dai ini nih, kelompok ini kelompok ini. Rata-rata aku hampir ada terus undangan. Nang sipulan nang dari ini ada terus. Dah, ada kontrakan ini, enggak ada. Kadang dipadahi pengurusnya, ini. Lah, jangan sampai mengundang si penceramah
yang kada sepaham, kada seakidah lawan kita. Kada sepaham tuh lawan kada seakidah itu kan beda. Orang bisa aja seakidah tapi kada sepaham. Ini bujur sepaham dan seakidah. Orang bisa aja seakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama tapi kada sepaham. Kada sepaham. Napa? Nang saikong kelompok nang katuju nang ceramah nang nang baapi-api nitu, kami kada katuju jer nitu. Kenapa? Kenapa kadang-kadang ceramah nang baapi-api ini benyala-nyala panas. Bila panas kena di dalamnya urusan apa? Kadang-kadang urusan politik, di dalamnya kadang mencela, mencaci pemerintah dan sebagainya. Ini kada sepaham lawan kita ngaran. Walaupun orang itu akidahnya sama. Paham kalimat ini? Sepaham dan seakidah. Orang biasa darah muda selalu ketujuh nang berapi-api itu biasa. Makanya kadang-kadang nang doa itu senyum-senyum aja biasa lah. Apa gunanya di dalam ceramah mencaci maki pemerintah itu apa gunanya? Satu. Yang kedua, apa cara begitu Rasulullah atau Islam mengajarkan dalam dakwah? Itu aja. Ini terlepas siapapun orangnya. Mau dari kelompok mana, pokoknya yang sepaham lah. Yang seakidah dulu, tapi harus sepaham pula. Kenapa? Iya karena macam-macam. Ada orang nang pidato ceramah dia ada nang santai aja, ada nang lucu, ada nang serius, ya macam-macam lah. Ya kada? Ada nang awalan wa akhiran ketawaan aja. Kan kada ada mulai awal sampai akhir mulai ketawaan. Ada gitu juga ada. Nah sepemahaman kalau kita, kada cocok nah. Kada cocok. Mun hasilnya cuma tertawa aja nampak. Ini kan ya ta'allamuna fihil fikha. Kita ini ingin belajar agama. Kita ini ingin belajar ilmu, bukan ingin mencari hiburan. Paham salah? Kalau ingin mencari hiburan, ya ke tempat hiburan. Kada boleh kami jar ke tempat hiburan di sini aja. Nah sekarang ini tempat pengajian bukan hiburan. Kalau sekali-sekali terhibur, itu lain. Lagi pengajian bukan hiburan. Tapi di saat pengajian rasa terhibur lalu bersemangat itu kan jadi masalah. Kita ngaji tapi ada rasa terhibur. Dengan humor-humor guru nang kada selalu humor tapi ilmu, kan jadi masalah. Kenapa? Karena mun pengajian serius ya, ada orang juga serius ya, bisa tegang juga kena. Makanya dalam pemahaman Nahdlatul Ulama, agama itu sampaikanlah agama itu dengan mudah, sampaikanlah agama itu dengan renyah, renyah mudah, renyah, sampaikanlah agama itu dengan adem, sampaikanlah agama itu dengan gembira. Hanya dulu PK orang pengajian ada nang biasa aja berukuk aja, berukuk aja terus kada apa. Kada perlu tegang, memang berukuk nyaman dan mencerna apa nang didengarkan. Oh silakan berukuk. Ada orang nang serius, di majelis yang tidak ada yang boleh berukuk, ada yang berukuk bubar, gitu. Wah ini serius banget deh.
Kan beda-beda cara pandang orang. Ya kan jadi masalah. Yang penting ilmu itu didapatkan, yata'allamuna fihil fiqh. Belajar bucur-bucur. Dapat ilmu, bukan dapat lelucuan, bukan dapat hiburan, bukan dilarang lucu, terhibur itu bukan. Sekali-sekali silahkan, kada jadi masalah. Nah, maka perlu kita nang sepaham dan seakidah. Yata'allamuna fihil fiqh. Habis. Berikut hikmahnya Ariai. Kalau sudah orang yang kita pilih ini sepaham dan seakidah, walaupun kita sudah alim, walaupun sudah kita alim, duduk aja juga, kada apa-apa. Jangan salahnya merasa seorang, bu ini alim wajar gitu. Oh jangan. Jangan. Ini umpama aja lah, umpama aja. Kada tahu, 10 tahun ke depan salahnya kada tahu. Umar ini jadi nampai kam tahu Umar. 5 tahun kam akan datang tahu jadi apa? Kada tahu Allah. Nah, kada tahu 10 tahun akan datang, siapa tahu Umar ini jadi makhluk kundang. Tahu kundang? Mar, makhluk viral. Hanya manusia yang terkenal ceramahnya bagus. Suatu hari diundang selahai ke Karatungan. Huji salah itu tuh anak buah kuara itu jadi itu tuh. Bapak aku hadir itu tuh anak buah kuara itu jadi jangan salah. Jangan melihat orangnya, lihat majelisnya. Ini majelis ilmu. Kenapa? Ya Rasulullah duduk. Wajalasa ma'ahu. Duduk Nabi bersama mereka. Padahal yang melajari ini siapa? Ya boleh jadi sahabat Nabi. Nabi tetap. Enggak ada yang lebih alim daripada Rasulullah. Baik di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah, apalagi zaman sekarang. Tapi Nabi tetap aja jalasa ma'ahu. Nabi duduk ndang hari. Nah, nyamao ikam salahai jar aku lihat orang itu jar pun Umar itu jar itu Umar itu. Nah, salam salahai. Tuh ikam ada kibir itu tuh. Ada rasa sombong di dalam hati, ada merasa lebih hebat daripada Umar. Habis. Kemudian wa an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu ila akhirih wallahu a'lam bissawab.